Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Elo Asmaransyah, NIM 2020-51175. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS matkul praktikum jaringan komputer. Seperti yang sudah tampil di layar, untuk konfigurasinya seperti ini. Terdapat dua server, yaitu server Sabang dan juga server Merauke. Terus ada 4 buah PC, ada 4 buah switch, 5 buah switch, ada 6 buah router. Untuk settingan pertama, di mana konfigurasi ini untuk semua PC bisa mengakses DNS dan juga wilayah jaringan server Sabang bisa di ping untuk wilayah server bagian yang kanan atau yang bagian Merauke. Untuk settingan pertama, kita langsung saja ke settingan DNS untuk server Sabang. Caranya klik 2 kali, terus di bagian service, di bagian DNS kita on-kan terlebih dahulu. Sebelumnya untuk name ini kita isikan nama website yang akan diakses, yaitu www.uasjarkom1.com sama www.uasjarkom2.com dengan address IP dari masing-masing server. Untuk UAS Jarkom 1 ini berhubung dia server Sabang, maka IP-nya adalah 192.168.1.1. Untuk yang kedua, uasjarkom2.com ini dia milik server yang Merauke. Jadi untuk IP-nya yaitu ini 172.15.1.1. Selanjutnya kita setting di IP server bagian Sabang. Di IP configuration kita kedua kali, IP address-nya kita masukkan 192.168.1.1. Untuk subnet masa ini otomatis. Untuk default gateway-nya itu kita tentukan. Dia ini default gateway-nya yaitu 192.168.1.175 yang bagian sini yang menghubungkan ke router. Setelah itu, untuk settingan server yang Merauke kurang lebihnya sama seperti settingan yang sudah kita atur di server Sabang. Untuk yang selanjutnya kita setting PC-PC-nya. Kita ambil contoh untuk PC yang pertama, PC 0, kita klik pada IP configuration, di mana kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.2.1. Untuk subnet mask-nya ini otomatis. Untuk default gateway-nya itu yang menghubungkan antara PC ke switch yaitu 192.168.2.175. Untuk DNS servernya kita masukkan yang sudah disetting di server awal ini yaitu 192.168.1.1. Untuk settingan PC 1 kurang lebihnya sama seperti settingan PC yang 0 ini. Kita ambil contoh untuk yang sebelah kanan yaitu PC ketiga. Kita klik 2 kali, kita klik IP configuration, kita masukkan IP-nya berapa. IP-nya kita memakai 172.116.1.1 dengan subnet mask 255.255.0.0. Untuk default gateway-nya itu yang bagian sini yang menghubungkan antara PC, switch dan juga router yaitu 172.16.1.175. Untuk DNS servernya kita masukkan IP yang sudah kita setting ataupun DNS yang sudah kita setting di server Merauke yaitu 172.15.1.1. Nah, setelah itu kita masuk ke penyetingan router yang sudah kita masukkan ke konfigurasi ini. Kita ambil contoh untuk router 1. Di sini kita memakai CLI. Nah, ini adalah kode-kodenya. Dimana yang pertama, would you like to enter the initial configuration dialog? Ada pilihan yes or no, kita masukkan no. Habis itu kita enter lagi, terus kita masuk ke router, kita pilih enable, terus kita masuk ke configuration dengan kode conft atau conf terminal.
Terus habis itu kita setting untuk sambungannya. Berhubung untuk router 1 ini di sini kan ada sambungan FA001, FA00 sama C000. Maka dari itu kita setting in FA00, ini yang sebelah sini. Terus kita nosat, kita hidupkan. Habis itu kita enter, terus kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.2.175. Lalu subnet mask-nya ini kan berhubung kelas C, jadinya subnet mask yang dimasukkan yaitu 255.255.255.0. Terus setelah itu kita execute atau kita keluar dari penyetingan IP address untuk yang FA00. Setelah itu kita masuk ke penyetingan IP untuk SE000. Kita nosat. Habis itu kita IP add, sama ya kurang lebihnya seperti kita nyeting di in FA00. Ini kita IP add dengan IP 20.20.20.20 dengan subnet mask 255.0.0.0. Kenapa subnet masknya seperti ini? Karena dia termasuk golongan IP address kelas A. Seperti itu. Habis itu kita execute. Terus tahap selanjutnya kita sambungkan ke IP route masing-masing, di mana R1 ini tersambung ke router 2. Untuk mengaksesnya sambung ke 192.168.3.1 ini berarti melewati router 3, melewati router 5, 4 dan juga 6. Nah, kita setting caranya yaitu IP route 192.168.1.0. Berarti yang ini. Terus kita masukkan serial konfigurasi dari routernya, IP di routernya yaitu 20.20.20.30. Terus untuk IP route yang kedua itu 192.168.3.0 untuk mengakses yang sebelah sini. Berarti dia menggunakan subnet mask golongan C, terus dengan alamat router 20.20.20.30. Untuk IP route yang selanjutnya itu untuk akses yang sebelah kanan 172.16.0.0, terus 172.15.0.0, 172.14.0.0. Untuk subnet masknya sama 255.255.0.0. Lalu untuk ini next hop-nya yaitu 20.20.20.30. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Untuk penyetingan router ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan ke-6 kurang lebihnya seperti itu. Tahap pertama kita masuk ke ENA dulu, terus setelah itu masuk ke penyetingan configuration dengan memasukkan kode conf T, terus kita masukkan IP dan subnet mask dari masing-masing kabel yang terhubung, terus kita execute, lalu kita masukkan IP route-nya agar bisa diakses. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji testing. Kita uji testing untuk PC-nya, untuk settingan DNS apakah bisa diakses apa tidak. Kita masukkan www.wasjarcom1.com. Kita klik go. Nah, ini berarti sudah bisa. Terus kita coba lagi untuk yang wasjarcom 2 yang miliknya server Merauke.
paket gold juga. Ini juga udah bisa diakses, berarti untuk semua PC ini dia bisa mengakses uasjarkom www.uasjarkom1.com dan juga www.uasjarkom2.com. Selanjutnya kita akan uji testing pada untuk mengirimkan pesan baik dari sisi kiri ke kanan ataupun dari sisi kanan ke kiri. Kita coba uji tes. Di sini saya sudah mencoba dan dia juga sudah berhasil, dimana di sini ada PC 0. PC 0 saya uji tes kirimkan pesan ke PC 1, dia sukses. PC 0 saya uji tes ke PC 3, sukses. PC 0 saya uji tes ke PC yang sebelah sini, PC 2 ini yang di bawah juga sukses. Terus PC 1 ke PC 3, PC 1 ke PC 3, PC 1 ke PC 2, dia juga sukses. Lalu untuk servernya, server Sabang ke server Merauke, dia juga sukses. Ini server Sabang ke server Merauke sukses. Terus server Sabang ke PC3 ini juga sukses. Server Sabang ke PC2 juga sukses. Terus ini server yang Merauke ke PC 0 sukses. Server Merauke ke PC 1 sukses. Nah, untuk uji testing pengiriman pesan kurang lebihnya seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah jaringan ataupun konfigurasi jaringan yang sudah saya buat bisa mengakses DNS server dan juga bisa diakses lintas jaringan, baik kiri ke kanan maupun kanan ke kiri. Kurang lebihnya seperti itu penjelasan tugas akhir praktikum UAS jaringan komputer yang sudah saya buat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.